Iwan langsung melihat ke arah belakang. Gak ada siapa. Nah, gak tahu kenapa. Ini Iwan benar-benar sholat ini gak tenang. Iwan terus mencoba untuk khusyuk. Akan tetapi ini benar-benar sulit. Nah, di tengah-tengah Iwan ini sedang sholat, Iwan dikagetkan dengan suara TV kembali nyala sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo tentunya di channel RAW. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya setiap hari. Monggo silakan absen. Namanya siapa, kotanya di mana, biar saya kenal tambah deket dengan kalian semuanya. Saya mohon maaf ya, ini kemarin kita sempat nggak tayang karena apa? Karena saya dan tim ini langsung turun ke jalan untuk membagikan takjil. Gitu. Jadi dengan adanya kalian tidak menyekip iklan dan dengan kalian ini order jajannya ibu, aneka cemilannya ibu, sebagian dari hasilnya ini digabungin untuk membuat takjil. Jadi terus ini acaranya. Alhamdulillah. Nah, inilah bentuk amanat yang harus kami sampaikan. Amanat dari siapa? Dari kalian semuanya, dari keluargaku semuanya, dari subscriberku semuanya. Mudah-mudahan di bulan puasa ini banyak rezeki melimpah. Amin. Ya. Nah, untuk cerita kali ini, kiriman dari subscriber menceritakan, ada seorang anak yang sengaja ditumbalkan oleh orang tuanya di pantai selatan. Siapa yang tak kenal Bunda Ratu, sang penguasa Laut Kidul, mengatakan, "Aku mau kamu melarung putramu untuk menuju alamku." Dengan tega, sang anak ini diracun oleh orang tuanya. Wah, agar anaknya ini tidak sadarkan diri dan diserahkan pada Bunda Ratu. Hingga pada suatu hari, keajaiban terjadi. Sang anak yang sudah dilarung di laut, ini kembali hidup dan pulang. Anehnya, anak tersebut ini baik-baik saja tanpa luka sedikit pun. Nah, reinkarnasi nyata pun terjadi di sini. Apa yang akan dilakukan sang anak? Akankah ia menuntut balas atas perbuatan orang tuanya? Atau justru malah ia akan ditumbalkan kembali? Kalian penasaran seperti apa? Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Saksikan selengkapnya di channel Rian Agus Widodo. Nah, seperti biasa cerita ini sudah aman untuk dibawakan. Dari pengirim cerita, ini sudah memastikan cerita ini aman untuk dibawakan. Tokoh di sini kita sebut saja namanya Iwan, usianya 20 tahun. Iwan ini tinggal bersama bapak, ibu, dan satu Pak D-nya. Kita sebut saja Pak D-nya Iwan, ini namanya Pak D Purwo. Nah, Pak D Purwo ini hidup sebatang kara. Ya kan, sudah cerai sama istrinya. Pak D Purwo ini hidup sebatang kara awalnya. Ditinggalkan oleh keluarganya. Semenjak ditinggalkan, Pak D Purwo ini menjadi sakit-sakitan. Di sini justru malah yang berterima kasih ini keluarganya Iwan kepada Pak D Purwo. Karena apa? Keluarganya Iwan, bapak ibunya termasuk Iwan, ini tinggalnya di tempatnya Pak D Purwo, di rumahnya Pak D Purwo. Jadi dulu ada suatu bencana, kebetulan rumahnya Iwan ini berada di pinggiran sungai. Dan pada saat itu hujan deras, sungai ini meluap, banjir. Terjadilah longsor. Rumah Iwan dan beberapa warga ini hanyut. Disitulah mereka kebingungan akan tinggal di mana. Nah, akhirnya mereka memutuskan untuk tinggal bersama Pak D Purwo. Apalagi Pak D Purwo ini sudah tidak ada yang ngurus kecuali warga. Sedih kondisinya Pak D Purwo ini sedih. Bapaknya Iwan ini seorang kuli, gitu, seorang kuli bangunan. Kadang diajak, kadang enggak. Karena apa? Kondisinya udah sepuh. Udah tua, tenaganya ini kalah sama anak-anak muda. Iwan sendiri ya, ini juga ikut juga. Justru malah seringnya ini Iwan yang kerja. Tapi tanggapan warga lain. Warga menilai ini keluarga Iwan ini hanya numpang hidup. Nggak kasihan sama Pak D Purwo. Nah, warga ini sering menggunjing. Udah tahu Pak D Purwo itu kan kondisinya sakit.
Lah kok ini satu keluarga deprok ini di rumahnya Pak De Purwo. Ini mereka ini otaknya ini ditaruh mana sih? Nah, Pak De Purwo ini memang punya pensiunan. Warga ini menilai sendiri. Oh, mereka juga pasti makannya dari pensiunannya Pak De Purwo. Udah jelas, karena Iwan dan bapaknya ini ya sama-sama tukang kuli kok. Justru malah Iwan ini yang sering kerja. Bapaknya ini kan udah sering sakit-sakitan, makanya ini nggak pernah diajak. Nah, omongan warga tadi ini sampai telinganya Iwan. Iwan di sini kayak ngerasa nggak berguna. Pulang sholat, Iwan ini nangis. Ibunya mendekat. Kenapa, Le? Ada apa? Nggak apa-apa, Bu. Maafin Iwan ya, Bu. Harusnya Iwan bisa membawa keluarga ini tidak tinggal di sini. Loh. Kok kamu ngomong kayak gitu tiba-tiba? Tak lama kemudian bapaknya Iwan ikut gabung. Ada apa? Omongan warga ya? Iya, Wan. Iya, Pak. Iwan berasa kayak nggak berguna, Pak. Iwan pengen nyari kerjaan yang bukan seperti ini. Hanya mengandalkan diajak orang. Ketika nggak diajak orang, nggak ada uang, nggak ada kerjaan. Dan mereka menganggapnya kita ini hanya numpang saja kepada Pak De Purwo, Pak. Sabar. Justru Bapak yang minta maaf. Nggak bisa nyekolahin kamu lebih. Yang lain lulus bisa kuliah. Kamu ini enggak. Malah jadi kuli. Nggak apa-apa, Pak. Ijazah SMA juga cukup kok, Pak. Banyak teman-temannya Iwan yang mereka ini malah ijazahnya SMP. Di sini Iwan yang ngerasa kayak nggak berguna, Pak. Nah, hingga pada akhirnya Iwan ini nyari info lowongan pekerjaan. Ini memang sulit didapatkan, apalagi di tempatnya ini di perkampungan. Nah, Iwan ini sedang mencari pekerjaan, tak sengaja ini Iwan ada yang manggil. Iwan! Siapa yang manggil? Ternyata di seberang jalan ini ada yang memanggil Iwan. Kita sebut saja namanya Budi. Budi ini teman satu bangku ketika SMA. Budi! Woi, Budi! Nah, akhirnya bertemu. Ngobrol-ngobrol ternyata Budi ini bekerja ini di toko kain. Budi ini dapat bagiannya, dia ini pengirim barang. Saat itu Budi melihat Iwan tampak lesu, akhirnya Budi nanya kan, kamu kenapa kok mukanya lesu kayak gitu? Sekarang kerja di mana? Wih, pakaiannya loh rapih kayak gini. Aku ini justru sedang nyari kerjaan. Loh, tak kirain kamu ini udah kerja. Loh, kamu nggak lihat ini? Aku bawa apa? Iwan ini menenteng sebuah lamaran pekerjaan. Bud, kira-kira di kota ada kerjaan nggak, Bud? Gimana ya? Gini aja, aku kan sering nih ya, aku sering lewat jalan ini. Coba besok kita janjian di mana? Aku tak ngomong sama bosku. Kira-kira entah itu di gudang, entah itu di produksi, barangkali nanti ada. Tapi kamu yakin? Mau? Ini di luar kota loh. Kamu bakal lama nggak ketemu orang tuamu. Harus pisah. Siap kamu? Ya nggak apa-apa, Bud. Aku butuh kerjaan, Bud. No, kalau memang iya, yo kamu siap-siap. Nah, ini minggu depan kamu datang ke sini karena aku itu ngedrop barang di situ. Jamnya ya jam-jam segini aja. Ya udah, Bud. Aku tunggu kabar baiknya, Bud. Akhirnya Iwan ini pulang dengan sumringah. Senang dia. Nah, dari tadi saya belum menjelaskan apa penyakit yang diderita oleh Pak De Purwo. Setiap malam Pak De Purwo ini merintih kesakitan dan jamnya ini nggak pernah nentu. Kadang jam 11 malam, kadang jam 2 dini hari. Dan ketika merintih, ini ia sambil mengacak-ngacak apa yang ada di depannya. Sakit. Buang, sakit. Sakit, ampun, sakit. Nah, usaha keluarganya Iwan ya sudah semaksimal mungkin. Apalagi masalah perekonomian mereka bisa dikatakan kan, maaf ya, ini miris. Ini yang membuat ya sekena-kenanya usaha mereka saja. Didatangkan orang pinter gitu kan ya, minta tolong, ini gimana Mbak, ini kayak gini. Tetap saja tidak sembuh. Jadi Pak De Purwo ini nggak tahu sakitnya apa. Seluruh badannya ini mengeras kaku, ya kan, tidak bisa digerakkan, nanti baru bisa. Ini kalau udah diurut lama sekali, baru bisa lemes lagi. Iwan, begitu juga dengan bapaknya, ini terus merawat Pak De Purwo. Karena Pak De Purwo ini kakak kandung dari bapaknya Iwan. Iwan sengantuk-ngantuknya kayak apa, Iwan ini tetap ngurut. Kadang-kadang bapaknya ini bangunin Iwan. Wan, tolong Wan, gantian Wan. Iya Pak, nanti Iwan ngurut. Sabar ya Pak De, cepet sembuh ya Pak De. Sakit badan Pak De, Iwan sakit. Sakitnya Pak De Purwo ya, ini memang karena ditinggalkan keluarga. Lebih parahnya dan sakit ini semakin menjadi ketika semua dukun yang mengatasi Pak De Purwo ini mengatakan memang Purwo ini ditinggalkan.
Akan tetapi, anak sematawayangnya, si Diki, ini sudah meninggal. Semua dukun mengatakan seperti itu. Semua orang pintar mengatakan seperti itu. Siapapun orang yang dimintain tolong untuk mengatasi penyakitnya Pak De Purwo, ini mengatakan hal yang sama. Disitulah penyakit itu timbul. Seluruh badan kaku. Awalnya memang sakit-sakit biasa ketika keluarga hilang. Dan Pak De Purwo ini bingung. Ini mereka kemana? Parahnya ya itu tadi. Ketika semua mengatakan Diki meninggal, kita sebut saja namanya Diki, putra dari Pak De Purwo. Nah, Diki sendiri dari kecil sering bareng sama Iwan. Kemana-mana bareng, kadang-kadang nanti pulang sekolah, Diki ini ke tempatnya Iwan, main bareng apa-apa bareng segala macam. Saudara, berasa kayak teman, karena seumuran. Ini yang menjadikan Iwan juga merasa kehilangan. Nah, di sini kakak adik, bapaknya Iwan dan bapaknya Diki, Pak Purwo, ini memang dikaruniai sama-sama satu orang anak laki-laki. Kebanyakan beberapa dukun, orang pintar yang udah dipanggil ke situ, ini dipanggil yang untuk kedua kalinya, ini nggak datang. Nggak tahu kenapa, ini selalu tidak datang, tidak hadir. Bukan karena uang, akan tetapi mereka ini terlihat seperti menyerah dan tidak ingin ikut campur di sebuah masalah. Sedangkan Pak De Purwo sendiri ini nggak tahu keluarganya ini pada kemana. Yang jelas ia merasakan sakit yang luar biasa dan minta ampun terus menerus. Iwan ini selalu berdoa, apakah benar Tuhan Diki ini udah nggak ada? Selalu berdoa seperti itu. Dari mulai Iwan mendengar kabar ketika Diki dinyatakan meninggal. Akan tetapi ini jasadnya ini nggak ada. Seluruh orang pintar mengatakan bahwa istri dari Pak Purwo ini masih hidup, akan tetapi Diki yang dinyatakan meninggal. Kenapa hanya Diki saja? Dan perginya kemana? Nah, di sini yang mengalami gangguan mistis teror, jadi malah yang sering ibunya Iwan. Pernah suatu ketika, ini maghrib, ibunya Iwan ini ngambil air wudhu, ya, ini di belakang rumah. Ngambil air wudhu, nggak tahu kenapa bawaannya ini merinding. Biasanya nggak apa-apa kok, merinding. Sholatlah. Ibunya Iwan ini dipeseni sama orang tuanya. Kalau kamu pas takut di suatu tempat baru atau kamu baru ada di situ, kamu ulangi terus-menerus ke tempat itu, maka rasa takutmu akan hilang. Akhirnya ibunya Iwan ini menantang. Ketika ia merinding, dia malah justru semakin sering ke situ. Diperbanyak aktivitas di tempat di mana ibunya Iwan ini merasakan hal yang aneh. Justru malah ditantang. Akan tetapi, yang keberapa kalinya, ini gak hanya merinding, melainkan mendengar suara tangisan. Dan suara itu, ini benar-benar terdengar mirip dengan suara si Diki. Pada saat itu menjelang maghrib, suara tangisan itu sangat jelas kalau itu suaranya Diki. Tapi kok kayaknya ada di kebun bambu belakang yo. Aku kesana nggak yo? Nanti kalau aku nggak kesana malah aku justru semakin takut. Kebetulan pada saat itu, ini yang di rumah ini hanya Pak De Purwo. Akan tetapi Pak De Purwo ini masih tidur pulas. Nah, saat itu ibunya Iwan memberanikan diri. Dia mengambil senter, jadi belakang rumah ini ada kebun bambu. Ya, dia jalan ke arah belakang. Dideketilah. Tak lama kemudian, Diki. Ibunya Iwan, ya, ini langsung teriak minta tolong. Barulah warga ini pada mendengar. Ini mereka langsung ke belakang rumahnya Pak De Purwo. Ada apa Mbak? Ada apa Bu? Ada apa? Diki mana? Nah, mereka mengarahkan senter yang ada di tangannya ibunya Iwan ini diambil langsung dicari. Diki mana? Diki pulang apa gimana Dik? Nah, karena warga ini taunya ya Diki hilang. Karena nggak ada kabar sama sekali. Nah, warga pun semakin bertanya-tanya, apa benar ini Diki nggak ada? Atau dia ini sudah meninggal beneran atau apa? Menunduk, mukanya pucat, dan Diki ini terlihat dia mematung, hanya menangis. Nah, ini yang menjadikan mereka ini yakin kalau si Diki ini memang butuh didoakan. Memang udah nggak ada.
Nah, tibalah janjian Iwan dengan Budi. Janjiannya ini habis duhur, ya kan? Akan tetapi, Iwan ini sudah dari jam 9 pagi berada di situ. Sekali lagi, Iwan ini orang yang sangat disiplin. Makanya dia tidak pengen mengecewakan seseorang. Iwan ini menunggu Budi belum sampai-sampai. Nggak tahu kenapa dia tiba-tiba ngantuk. Ya ampun, aku ngantuk ya. Karena memang nunggu dan nggak ada kegiatan lain. Ini kan sangat menjenuhkan gitu kan. Iwan tiba-tiba ngantuk. Pada saat Iwan ngantuk, ini kan di pinggiran jalan, lalu lalang kendaraan, motor, mobil, segala macam gitu kan ya. Akan tetapi, ini untuk tidur Iwan sangat mudah sekali. Karena mungkin kelelahan. Iwan tidur dan pada saat ia memejamkan mata, ini bukan mimpi. Akan tetapi, ada suara. Iwan, semangat. Aku rindu kamu. Suara siapa? Iwan langsung terbangun. Ya suara akulah. Ternyata Budi ini udah sampai. Aku lihat kamu tidur kayak nyenyak banget. Kamu mimpi apa? Ketakutan kayak gitu? Aku mimpi saudaraku yang udah gak ada. Dia memberi aku semangat. Ya berarti kan didukung sama saudaramu. Nah itu tandanya saudaramu juga pengen dikirim doa. Iya sih. Aku bakal berdoa untuk dia. Yaudah. Nah aku mau ngasih kabar kamu bahwa memang di tempat kerjaanku ini membutuhkan karyawan. Tinggal kamu ini, mau gak ninggalin kota ini? Kalau ya, gas, budal langsung. Tapi aku mau ngomong sama ibu bapakku dulu. Jam 2, pokoknya kamu udah langsung sampai sini. Kita berangkat langsung. Ya udah, Bud, apalagi Bud kelengkapan-kelengkapan. Gak usah, orang nanti kamu di gudang kok. Mau gak? Apa aja lah Bud, yang penting aku kerja Bud. Ya udah tak tungguin. Yang penting jam 2, yo. Jangan sampai lebih dari jam 2 loh. Jam 2 kamu udah di sini. Iya Bud. Nah, Iwan langsung meluncur ke rumah. Dan Iwan pun langsung ngomong sama ibu bapaknya. Ibu bapaknya kaget lah. Beneran kamu mau berangkat ke kota? Jauh dari ibu bapak? Iya Bu. Doakan Bu, semoga Iwan di sana ini sukses Bu. Iyalah Bu. Ini keinginan Iwan. Kita sebagai orang tua ini dukung aja Bu. Nah akhirnya setelah mendapatkan restu itu, Iwan pun berangkat. Akan tetapi baru berapa langkah Iwan ini keluar dari rumah, tiba-tiba Iwan terdiam. Ada apa lagi Iwan yang tertinggal? Iwan mau pamit Pak D Pak. Oh iyalah. Tak kirain bapak kamu sudah pamit. Iwan ini langsung masuk ke kamar Pak D-nya. Pak D. Iwan, badan Pak D dinginan. Pak D, ini badannya dingin banget. Pak D, cepat sembuh. Iwan mau pamit. Iwan mau kerja di kota. Doain ya Pak D. Iwan. Nah, pada saat itu Pak D-nya ini seperti ada sesuatu yang mau disampaikan. Akan tetapi putus-putus. Iwan, Pak D. Iya Pak D. Pokoknya Pak D disembuh-sembuh ya Pak D. Iwan mau berangkat. Iwan. Susah untuk ngomongnya. Jadi Pak Purwo ini ketika ia kambuh, badannya ini kaku, sakit, dingin, ini ngomongnya susah. Tapi nanti meredak sendiri. Nanti kambuh lagi, nggak mesti. Yang seringnya malam. Singkat cerita, akhirnya Iwan pun berangkat. Ketemu sama Budi dan langsung ke kota. Nah, setelah sesampainya di kota, Iwan langsung dipertemukan sama Pak Bos. Saat itu karyawan memang sedang ngumpul. Kebetulan sedang ada briefing. Nah, Budi bilang sama Pak Bos, Pak Bos ini yang namanya Iwan, teman saya. Kalau masalah semangatnya, udah nggak usah ditanya Pak Bos. Dia ini 2 kali lipat tenaga saya. Yang bener kamu? Iya. Nah, udah diinterview segala macam, langsung Iwan ini disuruh nginep di gudang. Karena Iwan ini belum ada tempat. Nggak apa-apa, kamu kalau tidur di gudang. Nggak apa-apa Pak, saya tidur di mana aja Pak. Iwan disuruh tidur di gudang. Saat itu Budi mengatakan, kalau kamu mau nginep di kosanku, malah nanti ribet. Kosanku itu jauh. Nah, sedangkan aku sendiri, ini jarang ke kosan. Karena hidupku ya kayak gini, nganter-nganter barang, ya kan, ke kosan, naruh apa-apa segala macam, mandi, jalan lagi. Lah terserah kamu. Pak Bos nawarin kamu tidur di gudang. Ya kalau malam pasti ada temen malam gitu, ada yang datang. Nah Pak Bosnya pun mengatakan nanti ada yang jaga. Tapi kan karena rumahnya ini deket sama gudang, ya dia ini nggak di sini. Tapi nanti biasanya ini ngontrol. Iya Pak. Ketika Pak Bosnya ini pergi,
karyawan-karyawan yang baru tiba-tiba ini ngomong yang membuat Iwan ini bimbang. Ngomong apa? Mereka mengatakan, Mas, sampean kan orang baru, apalagi perantauan. Wah, seneng banget demit sini, Mas. Maksudnya apa, Mas? Teman-teman yang pernah diliatin siapa? Ya semua lah. Apa sih, Mas? Jadi ini gudang bisa dikatakan angker. Angker? Angker gimana, Mas? Iya, sering sekali terjadi penampakan-penampakan. Wujud-wujud yang nggak jelas atau apa segala macam. Nah, kata warga sini dulunya, ini ada gundukan tanah di tengah bangunan ini. Setelah dibeli Pak Bos, terus dibikin gudang. Disitulah mulai sering ada penampakan-penampakan. Nah, Budi yang mendengar itu langsung menghentikan. Udah. Dia ini kan orang baru. Kita yang udah lama mbok nyupport. Kita jangan nakut-nakutin seperti itu. Kita sama-sama nyari uang. Iya, Bud, ya. Nah, mereka bubar. Iwan penasaran. Bud, bener gak sih, Bud? Ya, kamu penakut gak? Ya, tapi wong terang kayak gini ya, Bud. Kalau malam ini banyak lampu kayak gini kan bisa dinyalain kan, Bud? Ya bisa. Cuma kan kalau udah tutup semuanya, yo seperlunya aja. Kamu takut nggak? Kalau takut, yo tidur di tempatku. Enggak lah, Bud. Aku nggak mau ngerepotin kamu. Ini aja aku udah terima kasih. Terus kalau di sini katanya bakal cepet naik gaji, Bud. Nah, makanya, yo kapan lagi dapat kerjaan kayak gini? Nggak begitu berat kok. Ya udah, Bud, makasih, Bud. Tapi ya waspada, berdoa. Budi hanya mengatakan seperti itu. Malam hari, Iwan ini lapar. Dia nyari warung, ketemunya warteg, nggak jauh dari gudang itu. Ibu penjualnya ini menanyakan, Masnya ini orang mana ya, Mas? Saya baru lihat, saya baru di sini, Bu, dan baru hari ini, Bu. Saya ini kerja di gudang, Bu. Oh ya, Bu, saya mau tanya, Bu. Iya, Mas, itu gudang angker ya, Bu? Kata karyawan-karyawan di sini bilangnya seperti itu, Bu. Gimana ya? Kalau warga-warga di sini ya mengatakan seperti itu, Mas. Saya juga perantauan, cuma suami saya katanya pernah dilihati. Ya nggak tahu makhluk apa, kalau yang jelas saya sendiri nggak pernah lihat. Emang cerita apa, Bu? Warga sini mengabarkan apa? Nah, saat Iwan menanyakan, ibu-ibu penjual itu justru malah ini langsung diam. Bu, Mas, kata warga sini nggak boleh diomongin terus. Oh gitu ya, Bu? Udah jadi, Mas, ini dilupain aja. Nah, pada saat itu, Iwan ini hanya meraba. Apa jangan-jangan Pak Bos yang punya toko ini, dia ini, apa jangan-jangan pakai penglaris? Sudahlah, Iwan setelah makan kembali lagi ke gudang. Nah, karena pada saat itu, Iwan ini belum begitu ngantuk. Dan menunggu siapa nih yang bakal datang ke situ, gitu kan ya. Ini ada ruang samping, di situ ada televisi. Iwan ini sembari nunggu ia ngantuk, ia nonton TV. Akan tetapi, nggak tahu kenapa, ini benar-benar sepi banget suasana dan hening. Iwan nonton TV ini nggak fokus ke acaranya. Justru malah pikiran Iwan ini nggak karuan. Dan Iwan merasakan seperti ada yang menemani Iwan. Pagar udah aku gembok dan kata Pak Bos, setiap orang yang di sini, yang kerja di sini, yang bersangkutan sama Pak Bos, dia punya kunci akses untuk masuk sini. Aku kok kayak ada yang ngikutin apa kelihatin. Nah, Iwan ini merasakan bahwa ada sosok yang menemani. Siapa ya? Jangan ganggu saya. Saya lagi nyari kerja. Iwan kembali fokus ke TV. Gak tahu kenapa, tiba-tiba TV mati sendiri. Iwan ini memperbaiki remote. Ini kenapa remote? Dipukul-pukul sama Iwan. Nah, Iwan ingat, ya ampun aku belum sholat Isya. Iwan langsung ke kamar mandi, ia ngambil air wudhu. Dan memang di situ ada tempat kecil, satu kamar gitu yang biasa digunakan karyawan-karyawan ini untuk sholat. Iwan ini sholat di situ. Ya udah gelar sajadah, baru digelar. Ini Iwan berasa kaki bagian belakang ini kayak kena kibasan sajadah juga. Seolah ada seseorang yang ada di belakang Iwan. Iwan langsung melihat ke arah belakang. Nggak ada siapapun. Nah, nggak tahu kenapa, ini Iwan benar-benar sholat ini nggak tenang. Iwan terus mencoba untuk khusyuk. Akan tetapi ini benar-benar sulit. Nah, di tengah-tengah Iwan ini sedang sholat, Iwan dikagetkan dengan suara TV kembali nyala sendiri.
Setelah Iwan selesai sholat, Iwan pun berdoa. Iwan berdoa, Iwan ini nggak langsung ngecek ke TV. Entah kenapa, tiba-tiba TV suaranya ini mengecil. Dan tidak ada lagi. Suaranya ini hilang. Apa ada orang? Aku lanjut berdoa. Iwan tidak lupa mendoakan sepupunya, yaitu Diki. Nah, setelah selesai sholat, Iwan menuju ke ruang TV. Pada saat itu Iwan kaget. Perasaan tadi, ini udah aku cabut loh. Ini kenapa jacknya ini masih nancep? Colokannya ini masih nancep. Apa tadi cuma perasaanku? Nah, karena memang colokannya ini ada di bawah, Iwan ini nunduk. Mau nyabut lagi. Barangkali Iwan tadi memang hanya perasaan Iwan saja. Gitu kan? Saat Iwan nunduk, ini di belakang terlihat ada bayangan yang lewat. Iwan langsung nengok ke arah belakang, tapi gak ada orang. Kok aku tambah merinding di sini. Udahlah, aku masuk kamar aja. Pada saat Iwan mau masuk kamar, Iwan inget, jangan sampai nanti aku haus atau apa, ya kan, gak ada air minum atau apa, aku mending ke dapur dulu ngambil air minum. Setelah kamar aku lengkapin, baru aku tidur. Takutnya nanti haus atau apa segala macam. Iwan akhirnya ke dapur. Nah, pada saat itu Iwan ini memberanikan diri ke dapur. Iya, ke dapur. Ini bayangannya, ini udah kayak film horor si Iwan ini. Ini nanti jangan-jangan nanti di sini ada ini. Nah, pada saat itu Iwan pikirannya nggak karuan. Nanti jangan-jangan di sini ada ini. Nanti jangan di sini. Nah, fokus. Aku ingat apa kata ibu. Aku harus sering melewati tempat di mana tempat itu yang aku takut. Karena ibunya ini juga dapat wanti-wanti dari neneknya si Iwan. Akhirnya Iwan beranikan diri ngambil semuanya, tapi memang benar seperti ada orang yang sedang memperhatikan Iwan. Ketika Iwan nengok ke arah belakang, nggak ada lagi, hilang lagi. Ambil air, cemilan segala macam, langsung menuju ke kamarnya. Dia tutup kamar itu, ya. Pada saat Iwan ada di kamar, Iwan ini nggak tenang. Oh ya, aku kan sudah dikasih handphone sama Pak Bos. Jadi memang Iwan ini sudah langsung dipasrai handphone untuk komunikasi. Ketika ada barang keluar, masuk segala macam gitu kan ya. Ini nanti biar mudah. Saat itu Iwan ya, ini sudah mencatat nomor gitu orang-orang rumah gitu kan ya. Tapi bukan keluarganya. Karena bapak ibu Iwan ini tidak ada yang punya handphone. Jadi lebih ke tetangga yang terdekat dari rumah. Tak hanya itu, Iwan sudah mencatat juga nomornya Budi ini. Udah dicatat semua yang berhubungan dengan kerjaannya. Iwan nggak mau nantinya ini kebingungan. Jadi ia udah nyatat semua. Nah, pada saat itu Iwan ngubungin Budi. Karena dia ngerasa takut dan Budi ini kan orang lama di situ. Iwan hubungin Budi, akan tetapi Budi ini malah tidak aktif. Ya ampun, kenapa Budi malah nggak aktif loh? Siapa lagi yo? Ditelepon satu persatu. Karyawan-karyawan yang tadi baru ngumpul, yang udah ada datanya di situ, dicek, ditelepon nggak aktif. Ini ada apa yo? Kok aku nggak tenang di sini? Aku coba telepon, kita sebut saja namanya Mas Eko. Tetangga sebelahnya Iwan. Nah, usianya di atas Iwan. Iwan ini punya nomor handphonenya Mas Eko. Saat melamar kerja, Iwan ini sampai ngomong sama Mas Eko, Mas, aku pasang nomornya sampean boleh ya? Siapa tahu ada panggilan kerja. Jadi dulunya seperti itu. Makanya Iwan ini nge-save nomornya Mas Eko, masih menyimpan. Nah, akhirnya Iwan pun menelpon Mas Eko. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Ini siapa ya? Saya Mas Iwan. Oh alah Iwan. Kamu udah berangkat kerja toh katanya? Iya Mas. Kamu di kota? Iya Mas. Oh iya Mas. Mas Eko lagi sibuk nggak? Enggak Wan. Kenapa ya Wan? Boleh nggak Mas? Minta tolong sambungkan ke ibu dan bapak. Saya mau ngasih tahu Mas kalau saya ini udah sampai. Biar ibu bapak tenang Mas. Oh ya udah sebentar tunggu ya. Nah karena memang bersebelahan, jadi Eko ini tidak mematikan handphone. Eko ini jalan ya kan. Saat itu karena handphone tidak dimatikan, jadi suasana yang ada di rumah ini terdengar. Iwan ini kaget ketika mendengar ini kayak ada orang ngamuk. Ini barang-barang ini kayak dibanting-banting. Pulang. Siapa? Kok ada kayak orang bertengkar? Tapi ini suaranya ini kayak orang banyak. Nah saat itu Mas Eko langsung angkat. Wan, sebentar ya Wan. Ini Pak Demu ngamuk Wan. Ternyata Pak D Purwo kembali ngamuk. Nah, saat itu Mas Eko ini langsung ngasih tahu ke bapaknya Iwan, gitulah Pak. Ini Pak ada telepon dari Iwan. Oh iya. Halo nak. Iya Pak. Ada apa itu Pak? Bapaknya menjelaskan.
Nah, bahwa Pak D. Purwo ini kembali kambuh. Ini sedang ditangani orang pintar. Kita sebut saja namanya Mbah Jali. Jadi ini dari kelurahan malah yang nyariin. Saat itu ya kan, ini bener-bener suasananya kan tambah genting. Tak lama kemudian, barulah terdengar suara dari Mbah Jali. Wes tak pindah, cukup. Nah, terdengar. Apa ya Pak? Sebentar ya Pak, sebentar. Nah, terdengar di situ arwah Diki ini kembali datang katanya. Arwah Diki sudah tak pindahkan. Dia nggak tenang. Bapaknya ini nangis-nangis terus. Nggak tega melihat anaknya. Justru Pak D. Purwo ini merasa kasihan. Nah, akan tetapi, ini yang membuat Pak D. Purwo ngamuk. Nggak bisa berbuat apa-apa. Kata Mbah Jali, ini sudah dipindahkan. Jauh dari kampung ini. Tadi Mbah Jali bilang seperti itu. Ya wes, sebentar ya Le, nanti telepon lagi. Kok di sini ya? Kok? Iya Pak D. Nah, terdengar. Saat itu dimatikan teleponnya. Nah, pada saat itu, handphone ini dikembalikan ke Eko. Eko nggak langsung matiin. Halo Wan? Iya Mas, kalau bisa jangan dimatiin Mas. Sebenarnya saya telepon ini saya pengen minta temen Mas. Saya takut di sini Mas. Saya juga ngalamin teror, kayak ada yang menghantui saya Mas. Kayak ada yang ngikutin saya Mas. Lah kok bisa Wan? Iwan ini baru cerita seperti itu sama Mas Eko. Tak lama kemudian, ini justru terlihat dari celah bawah pintu ada seseorang yang berdiri. Ini terlihat nyata. Jadi ada bayangan hitam di mana di luar pintu, di luar kamar ini ada orang. Kaki siapa itu? Mas, kamu dengar kan suara ketukan pintu? Enggak, aku nggak dengar kok. Ya ampun Mas, ini jelas banget Mas. Loh, di sini lebih bising loh. Memang kondisi di rumahnya Iwan lebih bising karena posisinya ini lebih genting di rumahnya Iwan. Nah, Iwan ini kan juga sama, sedang ngalamin gangguan, apalagi ia sendiri. Nah, kalau itu aku denger Wan. Nah kan, sampai denger kan? Jangan ditutup Mas. Ya Mas, tolong Mas, temenin aku Mas, temenin aku. Aku mau buka Mas, aku mau buka pintunya Mas, karena aku takut kalau ternyata ini ya anak buahnya Pak Bos juga Mas. Ya wes, coba dibuka pelan-pelan. Iwan akhirnya mendekat ke pintu. Iwan ngintip dari lubang kunci, terlihat bahwa ada seseorang yang di luar pintu. Memang ada pergerakan baju terlihat. Siapa ya? Siapa? Aku. Suaranya ini tidak asing. Siapa ya? Aku. Bukain pintunya. Saat Iwan membuka, Diki! Iwan langsung pingsan. Iwan melihat Diki di depan pintu kamarnya. Nah, sadar-sadar Iwan ini sudah dikerumuni banyak orang. Sadarin si Iwan, sadar. Nah, di situ ya kan Iwan langsung disuruh minum. Ditanya kan, karena karyawan yang lain udah pada berangkat, ditanya, "Kamu kenapa? Kok kamu ini pingsan di depan pintu? Ini kamu lihat apa?" Tak lama kemudian saat Iwan ini mau mencoba menjelaskan, tiba-tiba Diki kembali muncul. Akan tetapi, ia justru malah gabung. Jadi ia ikut mengerumuni Iwan. Diki siapa? Diki siapa? Kamu ngomong. Nah, semua pada ngomong seperti itu kan? Siapa? Gak ada yang namanya Diki di sini. Kebetulan Budi juga belum balik lagi. Kebetulan pada saat itu Budi juga gak ada, sedang ngirim barang. Diki siapa? Oh alah, ini namanya Wisnu. Semua orang ini langsung menghadap ke orang yang dimaksud oleh Iwan. Ini bukan Diki. Ini bukan Diki, Wan. Nah, Pak Bosnya datang. Ada apa ini? Nah, dijelasin. Kalau Iwan ini sempat pingsan. Wisnu. Kenapa? Ini namanya Wisnu. Kenapa, Wan? Justru Bapak ini telepon Wisnu agar Wisnu ini nemenin kamu. Untungnya dia kan pegang kunci juga. Jadi dia bisa masuk. Emang kenapa? Ada apa dengan Wisnu? Benar Mas, kamu namanya Wisnu Mas. Nah, setelah mengamati yang kedua kalinya, barulah tak lama kemudian Iwan ini baru sadar. Dia mengamati pelan-pelan nih. Oh iya, ada perbedaan. Tapi ini sangat tipis sekali perbedaannya. Jadi wajah Wisnu ini sama persis dengan Diki. Kita sebut saja namanya Mas Wisnu. Usianya pun sama. Ini namanya Mas Wisnu.
Dia salah satu orang yang menghandle di gudang. Nah, anak-anak juga pada ngomong kalau Mas Wisnu ini orang kepercayaannya Pak Bos. Gitu kan. Cuma Mas Wisnu ini orangnya ini nggak banyak ngomong, lebih suka yang diem. Nah, pada saat itu akhirnya Iwan pun menceritakan ke teman-teman yang lain. Ya kan? Iwan menceritakan bahwa dia ini punya sepupu yang hilang dan banyak yang mengatakan jika sepupunya ini sudah lama tiada dan wajahnya ini mirip dengan Mas Wisnu. Hanya beda tipis. Untuk ukuran tinggi, rambut ini sama, muka sama. Hanya beberapa persen saja perbedaannya. Nah, perbedaannya Mas Wisnu ini lebih dewasa, ya. Walaupun usianya sama, ini dia lebih dewasa dan suaranya ini besar. Saat itu Mas Wisnu pun ngomong, ya kan, dah, pokoknya kalau malam saya ada di sini. Saya bakal nemenin kamu. Udah nggak usah takut. Mas Wisnu memang akhirnya ini setiap malam menemani Iwan. Akan tetapi nggak tahu kenapa Iwan ini berasa yang nemenin ya Diki. Sering sekali Iwan ini salah nyebut nama. Mas Diki, Mas Wisnu. Sering seperti itu. Apakah Wisnu ini reinkarnasi dari Diki? Saksikan di part... Oh enggak, kita lanjut ceritanya, ya kan? Nah, walaupun ada Mas Wisnu menemani, akan tetapi Iwan ini ngerasa masih canggung. Canggungnya apa? Mas Wisnu ini orangnya pendiam. Jadi harus Iwan terus yang ngajak ngobrol. Dan dia ini suka menyendiri, tiba-tiba ke arah pojokan. Tiba-tiba duduk di mana, diam sendiri. Iwan pun akhirnya ini nanya ke Budi pada saat Budi ini datang. Ngobrol-ngobrol, Budi pun juga kaget kan mendengar kabar kalau Iwan ini sempat pingsan lah segala macam. Nah, Budi menjelaskan jika Mas Wisnu ini orang kepercayaannya Pak Bos, justru malah di bagian spiritual. Tak pikir dia ini apa yang ngecek-ngecek barang? Bukan. Justru Mas Wisnu itu ini yang jaga. Kalau Pak Bos ini ada yang mau jahatin atau apa, Mas Wisnu. Jadi kamu tenang, adanya Mas Wisnu kamu harus tenang. Ya lagian Mas Wisnu ngomongnya sedikit. Berjalannya waktu. Hingga pada akhirnya ini Iwan akrab dengan Wisnu. Seringnya bareng, seringnya mereka ini jaga gudang bersama. Akan tetapi pada suatu ketika Iwan ini kerja nggak fokus. Berkali-kali ia ini salah dalam memasukkan barang, package barang atau apa segala macam. Iwan selalu ditegur sama Pak Bos. Wan, ini sudah keberapa kalinya loh ya. Kamu itu salah dalam bekerja. Kamu ini lagi mikirin apa sih? Ini yang saya tidak suka. Karyawan dikumpulkan, dimarahi semuanya. Jangan sampai seperti ini, kacau ini kalau kayak gini. Dimarahi sama Pak Bos. Di sini Iwan nggak berani cerita. Posisinya nggak ada Budi. Berapa hari kemudian Budi pulang. Pada saat Budi pulang, Budi langsung negur Iwan. Kamu bikin malu aku ya? Aku ini kena tegur loh. Katanya kamu ini sering bingung. Katanya kamu sering kayak gini. Akhirnya Iwan pun menceritakan. Jadi ada penyebab kenapa Iwan ini menjadi bengong. Bud, aku juga bingung Bud. Aku ini serba bingung. Aku berusaha semaksimal mungkin menutup omongan warga. Kalau selama ini warga berpikir aku, bapakku, ibuku ini cuma numpang. Aku numpang di tempatnya Pak Depurwo. Itu tanggapan mereka. Padahal kami berusaha semaksimal mungkin untuk merawat Pak Depurwo. Dan bapakku ini berkali-kali telepon kalau Pak Deku ini udah sering mencoba bunuh diri. Yang benar kan? Iya, aku bingung. Dan warga seolah menyalahkan bapakku. Penyebabnya adalah bapakku, keluargaku. Akan tetapi Pak Depurwo sendiri tidak mau ditinggal. Aku serba bingung. Dan lagi-lagi masalahnya ekonomi. Uangku habis untuk aku kirim ini untuk manggil orang pintar. Bayar inilah, bayar inilah, bayar inilah. Tapi tetap saja Pak Depurwo ini tidak sembuh-sembuh. Aku harus gimana? Saat Iwan sedang menceritakan apa yang terjadi pada dirinya, ternyata di belakang Iwan ini ada Wisnu. Dah, nanti biar aku yang izinin Pak Bos untuk kamu pulang kampung. Mas Wisnu, maksudnya gimana ya Mas? Apa aku udah nggak boleh kerja lagi di sini Mas? Dengan kesalahanku kemarin? Bukan. Nanti pulang kampungnya sama aku. Gimana ya Mas? Aku udah denger semuanya. Dan aku udah tahu semuanya. Wah, ini pasnya sama Mas Wisnu nih kamu ngobrolnya. Kata si Budi. Setiap malam kamu telepon-teleponan dengan tetanggamu yang nantinya disampaikan ke keluargamu. Membahas apa? Aku dengar. Dengan adanya aku diam. Bukan berarti aku nggak peduli. Tapi di sini aku ini tidak bisa ngomong sama Pak Bos perihal seperti ini. Karena aku sendiri ini belum membuktikan dan melihat di sana. Seperti apa yang harusnya bagaimana ngatasinya. Iya Mas,
Saya bingung, Mas. Saya sudah ngomong sama bapak saya kalau di sini ada orang ini mirip Diki, yaitu Mas Wisnu. Bapak saya ini justru malah ngomong, siapa tahu kalau kamu ajak Wisnu terus Pak Depurwo ini jadi sembuh atau apa. Ayolah nak, ajaklah temanmu itu yang namanya Wisnu. Nah, saat itu Mas Wisnu ini malah memberitahu, makanya kamu kalau ada apa-apa ini langsung disampaikan ke Pak Bos. Jadi Pak Bos ini tahu, dia ini kan banyak pikiran, nggak mikir cuma kamu tok, ada yang lain. Pak Bos ini lebih suka kalau orang itu jujur. Nanti aku ngomong sama Pak Bos, nanti kalau kamu dipanggil, kamu nemuin Pak Bos. Iya Mas. Nah, singkat cerita, berapa hari kemudian ini Pak Bos memanggil Iwan. Wan, kenapa kamu nggak cerita? Kalau kamu cerita, ini nggak bakal seperti ini kejadiannya. Ini kacau loh. Saya ini masih lihat kamu loh. Karena apa? Sebenarnya kamu ini rajin. Ternyata kamu ada masalah seperti ini. Saya ini lebih salut. Ketimbang ada anak buah saya ini malah mikirnya pacar. Belum nikah, tapi dia kerjaan kacau hanya mikirin pacar. Saya nggak suka. Tapi kalau utamanya yang ia perjuangan keluarga, ya bapak sepakat. Dah, sekarang gini aja. Wisnu biar nemuin keluarga kamu. Kalau toh memang seperti itu ceritanya. Ya, beneran Pak. Saya diperbolehkan pulang dan Mas Wisnu ini boleh Pak ikut pulang saya. Iya, nganter kamu, nemenin kamu. Wisnu, tolong bantu Iwan. Iya Pak. Memang Wisnu ini orang kepercayaannya Pak Bos. Dan Wisnu ini, dia ini kayak orang indigo. Punya kelebihan. Dia bisa merasakan hal-hal yang memang benar-benar ini manusia biasa ini tidak bisa merasakan. Nah, singkat cerita, berangkatlah mereka ke kampungnya Iwan. Pada saat Iwan ini pulang menggunakan mobil, apalagi mobil mewah, mobilnya Pak Bos, warga-warga pada tercengang. Weh, siapa yang pulang? Lah, kok tiba-tiba langsung sukses ini? Si Iwan. Lah iya. Jangan-jangan keluarganya Pak Purwo ini ditumbalkan. Jangan-jangan Iwan ini yang ngelakuin pesugihan. Jangan-jangan bapaknya Iwan. Nah, pada seperti itu. Nah, ketika Wisnu dan Iwan turun dari mobil, warga kaget. Hah? Diki pulang. Woi, Diki masih hidup ya, Diki masih hidup. Nah, pada saat itu juga Wisnu ini kaget. Banyak warga yang melihat ini mendekat. Diki pulang ya. Ya kan Mas? Bu, Assalamualaikum. Bu, Pak. Nah, pada saat itu Iwan berapa kali ngetuk pintu rumah ini gak dibuka-bukain. Assalamualaikum, Bu, Pak De. Assalamualaikum. Nah Iwan udah tahu kan kalau Pak Depurwo ini sering sekali mau mengakhiri hidupnya. Nah, ini kami nggak ngerti kemana perginya. Ya mudah-mudahan tidak seperti biasanya. Nah, jadi semakin hari Pak Depurwo ini semakin nekat. Ia selalu berangan-angan ketika ia sudah tiada berarti ia bisa berjumpa dengan Diki. Nah, pada saat itu Iwan pun muter. Siapa tahu pintu samping atau pintu dapur ini bisa dibuka. Ternyata ini memang pintu dapur terbuka. Loh, kok pintu dapur terbuka? Di bagian meja makan, ya, ini kok berantakan. Ada 2 kursi yang terbalik. Apa Pak De ngamuk lagi? Pada saat itu Iwan langsung ke depan membukakan pintu. Jadi memang dikunci dari dalam. Ini berarti kalau toh kabur lewatnya pintu belakang. Ini udah dikunci. Nah, saat itu dibuka, barulah Wisnu masuk. Mas, silakan duduk. Nah, warga ini masih ada di situ kan? Pada rame-rame di situ. Iya, sama banget loh. Mukanya sama. Pada ngomong seperti itu. Iwan ini ngecek ke seluruh ruangan. Ternyata memang nggak ada. Dan kamarnya Pak D ini juga sudah berantakan. Ya ampun, kemana ya? Nah, pada saat itu Iwan tak ada pilihan lain, yaitu hanya minta tolong kepada Wisnu. Ya ampun, jangan-jangan ibu bapakku ini lagi ngejar Pak Depurwo. Jadi memang Pak Depurwo ketika sakit atau apa, dia ini kayak orang kerasukan, tiba-tiba dia ini sesuka hati, tiba-tiba ini berasa kesetanan, tiba-tiba dia merasakan sakit, selalu seperti itu. Nah, pada saat itu Iwan akhirnya kembali ke ruang tamu. Mas Wisnu, Mas. Ternyata saat itu Wisnu ini sedang bengong. Iya Wan, Mas Wisnu kenapa Mas? Itu fotonya si Diki Wan. Iya Mas. Dan sekarang Pak Depurwo nggak di rumah dan ibu bapakku nggak ada. Ini pasti Pak Depurwo kambuh lagi Mas. Nah,
Wisnu baru membuktikannya sendiri jika wajah Wisnu ini sama persis dengan si Diki. Nah, Iwan samar-samar mendengar omongan warga. Ya memang mereka ini biar gantian yang repot. Nah, Pak De Purwo sakit ini kan gara-gara mereka. Ada yang ngomong seperti itu. Suasana lagi tegang seperti itu. Ini Iwan dan Wisnu mendengar ada warga di luar ngos-ngosan sambil lari. Warga-warga, tahu nggak? Pak De Purwo lagi mau bunuh diri lagi. Bunuh diri? Di mana? Di lapangan, itu loh. Di pohon kelapa, dia manjat, dia mau lompat. Bilangin. Itu si Diki udah pulang. Bilangin. Nah, akhirnya warga-warga ini langsung menuju ke lapangan. Di mana samping lapangan ini ada pohon kelapa, ini tinggi-tinggi. Iwan dan Wisnu segera bergegas ke sana. Nah, pada saat itu, Pak De Purwo ini berkali-kali dibujuk. Ini nggak mau turun. Bapaknya Iwan juga udah sampai nangis. Mas, udah mas, turun mas. Pak, Bu, Diki balik nih. Diki balik sama si Iwan. Oh iya, Iwan balik. Ya, Diki hidup lagi, Diki. Nah, Mas Purwo, mas, lihat di bawah, mas, lihat di bawah. Ini semua terdiam tercengang ketika saat itu Wisnu teriak. Pak, Diki pulang. Diki. Nah, saat itu juga barulah ada beberapa orang ini yang langsung naik menyusul. Pelan-pelan ya kan. Mereka juga sudah menggunakan tali. Akhirnya turun pun bersama. Dibantu oleh warga. Dan ketika berhasil turun, ini Pak De Purwo langsung memeluk Wisnu. Diki. Maafkan Bapak nak, jangan tinggalkan Bapak nak. Warga tercengang lah. Kok jadi Pak De Purwo yang minta maaf sama Diki? Terus Diki ini selama ini kemana aja? Iya kan, bener kan? Dia masih hidup, iya kan? Akhirnya, ini pulanglah ke rumah. Nah, di situ Pak De Purwo ini terus memeluk Wisnu yang ia kira Diki. Pak De Purwo ini terus-menerus minta maaf ke Diki, ya kan? Ini minta maafnya ke Wisnu yang ia kira Diki. Nah, saat itu bapaknya Iwan ini juga mendesak. Mas, sebenarnya ada apa? Ya, ini kesalahan saya. Wisnu saat itu hanya terdiam dan berdoa. Seperti sedang menangkal sesuatu hal. Ya kan, mungkin hal goib mistis yang berada di sekitaran Pak De Purwo. Saat itu Pak De Purwo pun akhirnya bercerita. Yang biasanya Pak De Purwo ketika bicara, ngobrol atau apa segala macam ini tubuhnya sakit, berubah kaku. Ini Wisnu terus berdoa membuat Pak De Purwo mengakui jika semua ini kesalahannya. Seperti apa ceritanya? Apa yang terjadi sebenarnya? Jadi gini nak, setelah ibumu meninggal, pada saat itu Bu Erna ini kan dekat terus sama bapak, sayang terhadap kamu. Gitu, sebelum menikah nih, kita sebut saja namanya Bu Erna, ibu tiri dari si Diki. Entah kenapa justru ketika kami sudah menikah, kehidupan kami ini malah semakin hancur. Saat itu kami kebingungan dan kami sepakat untuk melakukan pesugihan. Kami mendatangi Segoro Kidul. Kami diantar oleh kuncennya dan kami harus menyerahkan nyawamu untuk dilarung. Aku mau kamu melarung putramu untuk menuju alamku. Aku mau kamu melarung putramu untuk menuju alamku. Diki ditumbalkan. Nah, akan tetapi ketika bapak sudah melakukan hal itu, mencoba untuk ikhlas kehilanganmu, tapi yang ada justru ibumu juga ikut hilang, entah kemana. Dan bapak ini dihantui kamu terus-terusan, nak. Dan bapak merasa bersalah. Kamu terus datang dengan muka yang sedih, muka yang tersiksa, muka yang suram. Ini semua karena ulah bapak, nak. Maafkan bapak. Saat itu, Pak De Purwo mengakui semuanya. Tercenganglah semuanya.
Mereka ini kaget lah. Pak Dipuro melakukan pesugihan. Pak Dipuro mengakui kalau ia melakukan pesugihan itu di Segoro Kidul, di pantai selatan. Wisnu pun ya, ini mencoba untuk menjadi Diki. Udahlah Pak, lupakan semua. Sekarang sudah ada Diki. Iya nak, kamu kemana saja nak? Ada. Diki bakal sering kesini Pak. Akan tetapi kan Diki ini kerja sama Iwan di kota. Iya nak, kamu jangan menghilang lagi nak. Terus ibumu di mana? Mudah-mudahan Pak, dengan adanya Diki sudah kembali, nanti disusul dengan kedatangan ibu juga Pak. Kita sama-sama berdoa, Bapak jangan sakit-sakitan lagi. Ketika Bapak nanti melihat sosok Diki, ketika nanti Bapak kembali lagi melihat sosok Diki, itu hanya halusinasi Bapak. Karena Diki baik-baik saja. Iya nak, iya nak. Di sini Wisnu mencoba untuk membangun suges agar Pak Dipuro tidak berlarut-larut memikirkan kesalahannya. Berharapnya Wisnu ketika nanti Diki muncul, ini Pak Dipuro menganggap itu hanya halusinasi, gitu. Menekankan hal itu. Saat Pak Dipuro istirahat, keluarga ini berkumpul. Keluarga berkumpul ini ada di depan, ada di teras. Wisnu menyampaikan sesuatu hal yang membuat Iwan dan bapak ibunya ini tercengang. Apa Wisnu? Apa yang kamu katakan? Iya, ini bukan kesalahan dari bapaknya Diki. Menurut mata batin saya, dalang dari ini semua adalah ibu tiri Diki. Yang saya lihat seperti itu. Dan saya merasakan kalau dia ini justru yang masih hidup. Semua tercengang. Akan tetapi, saya mohon, kita kembalikan lagi rasa percaya dirinya Pak Dipuro. Karena beliau ini korban. Saya sudah membaca itu. Semua tercengang, begitu juga Iwan. Nah, kapan waktunya? Pasti semua terbongkar. Mereka ini bersepakat. Jangan sampai membocorkan kalau yang Pak Puro maksud Diki ini adalah Wisnu. Jadi mereka ini menyimpan rapat. Sesampainya di kota, Iwan mengucapkan banyak terima kasih kepada Wisnu yang telah mengakui ia adalah Diki. Karena memang perbedaannya sangat tipis sekali. Ini di sela-sela kerja, Wisnu memanggil Iwan. Wan, Mas mau cerita sebentar. Iya Mas. Perasaan kamu ketika sudah berada di sini, kamu masih ada ketakutan nggak di tempat ini? Ya semenjak udah sering ditemenin Mas Wisnu, udah nggak pernah takut lagi Mas. Terus sekarang lebih lega Mas. Ini kalau Mas ngomong sejujurnya, kira-kira kamu takut nggak? Apa tuh Mas? Waktu pertama kali kamu kesini, kamu diteror semalaman sampai kamu pingsan? Iya Mas. Tahu nggak siapa yang ngikutin kamu itu? Dialah Diki. Apa Mas? Beneran Diki Mas? Setiap ada orang baru di sini, saya disuruh untuk menemaninya agar saya tahu satu persatu karyawan yang ikut Pak Bos. Dia ada problem apa di kehidupannya? Agar Pak Bos ini tidak kecolongan. Kita ini perlu waspada. Makanya setiap karyawan baru pasti dites untuk menginap di gudang. Dan saya melihatnya, Diki pada saat itu datang ke sini. Dia merindukanmu juga. Sekarang kamu ya, ini kalau pas sholat atau apa, doakan Diki. Nah, mengenai ibu tirinya, suatu ketika pasti akan tercium juga kebusukannya. Nah, itu tadi ceritanya ya. Ini di sini ada seseorang rela berkorban di mana dia mengaku kalau dia adalah Diki, padahal dia ini sendiri Wisnu. Nah, menurut kalian, apakah cerita tadi ini bentuk dari reinkarnasi? Karena dari pengirim cerita, Mas, apa yang dimaksud reinkarnasi kayak gini kali ya? Nah, saya mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam saya bercerita. Nah, buat teman-teman yang mau ngirim cerita seperti biasa ya, ini ditulis per paragraf atau per kalimat seperti ini, agar dihafalnya ini mudah. Oke? Nah, seperti ini nih, oke? Nah, kirimnya kemana? Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya @dodosijo, atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya 0858 704 33336, 3-nya 4 kali. Saya ulang, 0858 704 33336, 3-nya 4 kali. Oke? Seperti biasa loh ya, dikasih nama dan nama kota, agar tidak tertumpuk dengan WhatsApp yang lain. Oke, saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo banyak rezeki melimpah. Amin. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Seluruh tim Yoska Official Rian Agus Widodo ini lancar, sukses, jaya. Amin. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara
kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada